Halo, selamat siang semua. Saya Muhammad Nur Hidayat, yang mana kalian bisa panggil saya Dayat, Hidayat, Yayat, or everything you want. Yang mana panggilan itu, ya yang penting kalian nyaman lah. Eh, Pada siang hari ini, saya akan menghabiskan waktu kalian mendengarkan saya bercerita. Yang mana cerita saya ini akan terkait dengan hubungan manusia dan bagaimana cara mengelolanya, khususnya pada suatu instansi atau perusahaan media. Oke, dewasa ini tidak dapat dipungkiri bahwa selain modal yang menjadi suatu penentu utama, sumber daya manusia adalah suatu hal yang sangat penting, yang mana sumber daya manusia ini bisa menentukan maju dan mundurnya suatu perusahaan. Mengapa saya katakan demikian? Karena dengan adanya manusia, perusahaan dapat berjalan, dan bila tidak ada, Anda tahu apa yang akan terjadi. Nah, namun terlepas dari pentingnya sumber daya manusia atau manusia dalam suatu instansi atau perusahaan, tidak dapat kita pungkiri bahwa manusia adalah suatu individu atau makhluk yang sangat kompleks karena adanya berbagai alasan yang mendasarinya. Nah, dengan adanya alasan-alasan ini, maka pastinya kita memerlukan suatu manajemen khusus yang bernama Human Relation Management. Maka dengan adanya human relation atau hubungan antara manusia yang dibarengi dengan manajemen yang baik, maka diharapkan akan muncul suatu dampak yang baik bagi perusahaan atau instansi media, yang mana dengan human relation ini dan juga manajemen yang baik ini diharapkan akan terciptanya suatu kerjasama atau lingkungan kerja di antara manusia-manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut. Oke, mungkin cukup itu saja dulu untuk pembukanya. Ya, pastinya penonton boring barangkali bila melihat saya bercerita seperti ini. Jadi mari kita berpindah ke animasi pembelajaran berikutnya. Dadah. Oke, baiklah. Mungkin pertama-tama ada baiknya kita mengetahui apa itu human relation. Nah, menurut Liang Gie pada tahun 1978, dia itu berpendapat bahwa human relation adalah adanya suatu interaksi yang bukan hanya sekedar relasi maupun hubungan yang bersifat pasif, melainkan adanya suatu aktivitas yang merupakan action oriented dengan tujuan untuk mengembangkan dan mendapatkan hasil yang lebih produktif dan juga memuaskan. Sedangkan Sinun pada tahun 1984 berpendapat bahwa human relation adalah sebagai suatu lapangan dari kegiatan manajemen yang lebih mengarah pada proses pengintegrasian manusia dalam suatu lingkungan kerja sehingga mereka dapat didorong untuk bekerja sama secara produktif agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dan seperti yang mungkin telah diketahui oleh banyak orang, dalam menjalankan suatu manajemen, khususnya pada manajemen human relation yang ada pada organisasi media, maka pastinya akan ada isu atau faktor yang mempengaruhi manajemen human relation ini. Nah, menurut James Wiritman dalam tulisannya yang dimuat dalam The Handbook of Media Management and Economic terkait isu in human relation management, faktor-faktor ini atau faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen human relation ini dapat disimpulkan secara singkat, yang mana faktor ini terdiri dari perilaku organisasi, kondisi psikologi, komunikasi yang terjadi, dan lingkungan kerja. Halo semua kawan-kawan sekalian, saya Muhammad Nur Hidayat kembali lagi setelah tadi kita melihat animasi singkat tentang human relation. Dan mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan tentang hubungan manusia atau human relation dan bagaimana cara mengelolanya. Dengan ini saya Muhammad Nur Hidayat mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga paginya menyenangkan. Dah.